Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada hamba kesempatan sekali lagi untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba, menguasai semua keberadaan hamba. Di tengah-tengah kelelahan apapun, kuatkan iman hamba untuk tetap bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus akan menguasai setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran firman Tuhan kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati acara di video dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, bagian ketiga di dalam perikop secara global, yaitu setelah selamat, terus ngapain, saudara? Yang pertama tadi sudah saya umumkan bahwa setelah kita selamat, supaya kita banyak belajar firman Tuhan dan memberitakan Injil. Yang ketiga ini saya mencoba untuk merefleksikan dalam kitab Matius 4 ayat 18 sampai 22, saudara. Nanti saudara bisa baca sendiri. Matius 4 ayat 82, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan setelah selamat itu menjadikan kita sebagai penjala manusia, saudara. Dalam judul perikop Matius 4, 18-22 itu menjadikan penjala ikan menjadi penjala manusia, saudara. Itu panggilan Tuhan. Dan ngapain kita sebagai anak Tuhan setelah diselamatkan? Kita hendaknya menjadi penjala manusia, saudara. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, saudara. Ada 3 hal yang coba saya bahas dalam Matius 4 ini, 18 sampai 22 ini, saudara. Panggilan Tuhan Yesus itu ada dalam ayat 19. Nanti dalam ayat 18 sampai 21 itu orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus, orang-orang yang tipe apa? Orang yang bagaimana, saudara? Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap panggilan Tuhan? Apa kita sebagai anak Tuhan merespon panggilan Tuhan sebagai penjala manusia atau menjadi orang acuh tak acuh? Yang keempat adalah makna daripada khotbah sesi ketiga ini, saudara. Saudara, mari kita bahas dengan panggilan Tuhan Yesus. Di dalam ayat 19 dikatakan, ikutlah aku. Saudara, ikut Yesus. Itu perintah Tuhan bahwa ikutlah aku. Berarti pastikan saudara bukan jadi pengikut suami. Bukan menjadi pengikut istri, pengikut orang tua, pengikut teman, pengikut pendeta. Ataupun merek area gereja tertentu, saudara. Karena Kristus ini memanggil saudara setelah saudara selamatkan, ikutlah aku. Saudara, berbeda, saudara. Kalau orang sudah menjadi pengikut Kristen, itu dia pasti agama Kristen. Pengikut Kristus, dia pasti menjadi agama Kristen. Tapi orang yang beragama Kristen, belum tentu dia sebagai pengikut Kristus. Ada banyak orang di gereja hanya sekedar formalitas. Seolah dia pergi ke gereja sebagai rutinitas. Supaya dilihat orang bahwa dia orang yang beragama. Tapi saya katakan berulang-ulang bahwa agama tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Kekristenan juga demikian. Agama Kristen pun tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia itu ke surga adalah pengikut Kristus. Beda antara agama Kristen dengan pengikut Kristus. Orang yang menjadi pengikut Kristus, saya katakan tadi, pasti dia beragama Kristen. Tetapi orang Kristen yang sudah sebanyak ke gereja, belum tentu dia menjadi pengikut Kristus. Saudara itu harus percaya sebagai pengikut Kristus, saudara. Yang saya katakan tadi, bukan pengikut suami, bukan pengikut istri, cuma melok-melokan istilah kasarnya. Nggak bisa demikian. Karena di dalam ikut Kristus itu ada satu perjumpaan pribadi, saya katakan pribadi, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada istilah nunut, saudara. Bahwa kita selamatkan itu pribadi lepas pribadi. Makanya kadang-kadang ada orang tuanya pendeta, anaknya bukan jadi pendeta, saudara. Ada anaknya, bapaknya bukan pendeta, anak jadi pendeta. Jadi panggilan Tuhan itu pribadi, bukan satu kelompok keluarga atau satu kelompok komunitas.
Dan saudara itu harus percaya betul-betul secara dasar. Kalau saya ikut aku berarti menerima Yesus sebagai satu-satunya, saya jelaskan berulang-ulang. Ini karena menyangkut doktrin dasar dari semua aliran gereja apapun, saudara. Entah itu karismatik, protestan, Pentakosta, pokoknya semua agama-agama Kristen yang mengaku yang betul-betul agama Kristen itu betul-betul mempunyai doktrin dasar yang harus sama. Saudara. Saya Cilen ini mesti harus sama. Nggak mungkin kalau nggak sama kita bisa bersatu untuk melayani Tuhan. Sama-sama menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu dasar. Dan itu katakan tadi itu harga mati yang tidak dapat diubah apapun. Saudara, seringkali baptisan itu bukan menyelamatkan, saudara. Seringkali orang dikatakan itu anak orang Kristen, Pak Iwan. Kenapa tandanya? Orang itu sudah dibaptis. Saudara, belum tentu baptisan itu menyelamatkan. Tapi anak Tuhan yang sudah diselamatkan, pasti dibaptis. Saudara. Nggak mungkin tidak dibaptis. Karena ini perintah Tuhan. Tapi baptisan sendiri bukan menyelamatkan manusia. Saudara. Sehingga baptisan itu bukan jaminan bahwa saudara menjadi anak Tuhan sebagai pengikut Kristus. Saya nggak peduli saudara itu majelis, atau pendeta sekalipun, atau aktivis, ataupun apapun juga. Kalau saudara tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saudara bukan menjadi seorang pengikut Kristus. Cuma saudara menjadi anak orang-orang yang beragama, tanda takut agama Kristen. Juga kalau saudara percaya Yesus itu sekedar sebagai dokter, saudara. Saya katakan bukan saya tidak percaya kesembuhan, saya percaya. Tapi kalau saudara percaya Yesus itu hanya sebagai dokter, hanya sebagai pemberi berkat, atau hanya sekedar mujizat yang seringkali hamba-hamba mengatur-ngatur hamba Tuhan demikian, sebagai pemberi kekayaan, istilah kasarnya teologi kemakmuran, saudara juga bukan menjadi orang pengikut Kristus. Saudara. Beritakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu-satunya. Nanti kalau Tuhan itu menyembuhkan, memberi berkat, mujizat, itu bonus. Saudara. Tapi kalau saudara memberitakan Kristus hanya sekedar sebagai dokter, pemberi berkat, mujizat, pemberi kekayaan, itu bukan Injil, saudara. Itu keduniawian, saudara. Kata-kata saya jangan diputer-puter, kadang diputer. Pak Liman tidak percaya mujizat, tidak percaya berkat, percaya. Tapi kalau sudah memberikan Injil kepada orang lain, sekedar memberitakan, ini loh Yesusku, pemberi mujizat nomor 1, pemberi kesembuhan nomor 1, apapun bisa sembuhkan, itu bukan Injil. Injil itu memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan kekekalan. Kehidupan penjamin hidup di surga dan sebagainya. Itu Injil. Nah, untuk itu saya murid-muridnya banyak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih kita harus banyak belajar firman Tuhan? Karena cinta Tuhan tidak dilepaskan pada cinta firman Tuhan. Karena ini dua mata keping yang tidak dapat dipisahkan. Yang berulang-ulang saya khotbahkan, kalau saudara cinta Tuhan, pasti cinta firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan juga harus lakukan dengan saat teduh, saudara. Ini ada satu yang penting harus lakukan, saudara. Sebagai anak Tuhan yang setelah diselamatkan, apa harus lakukan? Yaitu saat teduh, saudara. Terutama dalam misbah keluarga, sangat penting bagi saya. Saudara punya anak-anak yang sejak remaja, diajarkan sejak mulai SD, diajarkan sekolah minggu. Terus meningkat pada SMP, SMA, terus dipasukkan pada remaja, pemuda. Dan itu sebaiknya sebelum terjadi pernikahan anaknya, kita mengadakan satu misbah keluarga di mana sebelum berangkat sekolah kita doa, sebelum tidur kita doa, sebelum kita makan kita doa, dan dalam doa-doa itu kan sisipkan Injil kepada anak-anak kita, mau cucu-cucu kita. Sehingga mereka sejak awal, saudara, kekristenan bukan Kristen turunan. Ada banyak orang Kristen turunan yang seringkali lupa pada Tuhan, karena saking rutinitasnya, ya sekedar doa-doa gitulah, sekedar ke gereja ikut, sekolah minggu ikut. Tapi saudara tidak pernah memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Sehingga akan mereka tumbuh dengan orang yang sekedar formalitas. Orang tumbuh sekedar hanya social gospel muncul.
Sekedar tumbuh, pokoknya ke gereja aja, teman-teman gereja sudahlah, hura-hura, senang-senang. Saudara betul-betul tidak menerima itu satu ajaran yang salah. Sejak sedini mungkin, saudara, kalau saudara selamatkan, saudara membina rumah tangga, coba kabarkan itu di dalam berita Injil itu harus mula-mula dalam rumah tangga lebih dulu. Saudara. Baru keluar. Rumah tangga satu momen yang paling penting dalam kehidupan. Beritakanlah Injil sampai seluruh dunia dari Yudea, Samaria, ujung dunia, Yerusalem dulu. Itu rumah tangga dulu. Bagaimana anak-anak saudara-saudara terus belajari setiap hari pada momen-momen makan di luar, pergi mall, pergi main, katakan sekolah. Ada kesempatan-kesempatan bicara di mobil. Coba lakukan. Bahwa Tuhan tuh begitu baik. Ceritakanlah Tuhan. Bukan juga cerita si kancil, si mana, macam-macam sama anak saudara, karu-karuan. Coba ceritakan kebenaran Tuhan sejak sedini mungkin. Itu menjadi persekutuan saat teduh yang itu perintah Tuhan setelah saudara diselamatkan. Keluarga saudara menjadi tanggung jawab saudara. Bagaimana anak saudara mengenal Tuhan? Soalnya tanggung jawab saudara. Bagaimana tanggung jawab sebagai suami istri? Persekutuan dengan Tuhan itu paling penting saat teduh dengan anak-anak. Ketaatan juga paling penting. Tidak ada gunanya saudara banyak belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi saudara tidak pernah menjadi orang yang taat. Saudara. Memang ketaatan pada Tuhan Yesus itu tidak gampang, saudara. Saya tahu banyak hal yang sulit saya lakukan sebagai anak Tuhan. Tapi ini taatnya juga adalah perintah Tuhan. Yang mau kita masuk di dalam kehidupan Kristus, kita menjadi teladan yang baik dan menjadi ketaatan yang baik. Setelah kita dipanggil setelah diselamatkan itu ngapain? Saudara? Salah satu untuk menjadi penjala manusia. Saudara, saudara kalau sebagai penjala ikan, saudara. Orang kalau saudara melihat siapa yang senang mancing, gitu, pasti tahulah omongan saya ini. Kalau saudara menjadi penjala ikan itu tidak bisa menunggu supaya ikannya datang. Ngenteni doa supaya ikannya datang, nggak bisa seperti itu. Saya lihat kalau saya mancing, saya juga bukan hobi mancing, tapi saya pernah mancing. Mancing di satu tempat, nggak dapat apa-apa. Katanya orang, lu salah Pak Liman. Tempat itu nggak ada ikannya. Itu loh, di pojok sana ada tempat ikannya banyak. Saya pindah ke sana. Ternyata begitu pancing masuk, langsung keluar ikannya. Di situ menandakan bahwa kita sebagai penjala ikan itu pun tidak menunggu ikannya datang. Tahu di mana tempat ikan berada, kita datangi. Sama dengan penjala manusia, saudara. Kalau kita diem tok nih gereja, ngenteni tok, ya itu aja. Enggak. Kapan Injil diberitakan? Kapan gereja itu berkembang? Gereja itu mesti pergi, saudara. Bukan dibatasi oleh tembok-tembok. Jemaat-jemaat itu pergi. Pendetanya bisa pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Yesus telah menjangkau jiwa-jiwa benar Tuhan dibawa kepada satu gereja itu. Saudara. Saudara, dan tugas penginjilan, saudara. Ini amanat agung Matius 28 ayat 19. Itu bukan hanya dilaksanakan oleh para hamba Tuhan. Tidak. Saya katakan setiap jemaat itu harus ada penginjilan. Bukan penginjilan dibebankan orang yang aktif. Bukan hanya dibebankan oleh hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan aktif mendengarkan Injil. Tapi sebagai jemaat biasa pun saudara mesti ada Injil. Sehingga saudara 1 tahun membawa jiwa berapa, membawa teman saudara berapa, itu penginjilan, saudara. Dan betul-betul saudara harus mempersiapkan karena talenta ini diberikan pada setiap anak Tuhan. Dan saudara tidak pernah mengolah. Saudara. Itu yang pertama, saudara. Sebagai penjala ikan, saya analogikan itu dengan penjala manusia. Ya. Penjala ikan itu harus tekun. Tekun, harus berjuang terus. Sekalipun berkali-kali pancing dilemparkan, tidak ada yang narik. Ikannya tidak ditarik, sekalipun jala dilemparkan, tapi seringkali kosong. Itu tidak masalah, saudara. Yang penting, saudara, bagaimana tekun berjuang, saudara. Ingat, saudara, bahwa penginjilan itu tugas saudara untuk tekun menjalankan Injil. Urusan pertobatan itu bukan urusan saudara.
Coba perhatikan statement saya. Penginjil itu tugas saudara dengan tekun mencari orang yang belum kenal Tuhan, diberitakan Injil semaksimal mungkin dengan pendekatan-pendekatan teori-teori apapun sudah bisa pakai. Dengan dengan macam-macam. Tapi pertobatan itu akhirnya itu tergantung mutlak pada Tuhan. Bukan tergantung pada saudara. Sehingga pada waktu orang itu bertobat, terima Yesus Kristus secara serius, saudara tidak bangga pada diri saudara sendiri. Oh, itu loh, gara-gara aku orang itu bertobat. Kalau nggak ada aku, nggak kira bertobat. Bukan itu. Itu bukan jasa-jasamu, katanya Musa. Itu bukan karena kehebatanmu. Detik terakhir pertobatan itu last minute adalah Tuhan yang bekerja. Jadi kalau saudara juga menginjili orang berkali-kali nggak dapat saudara, sampai mati pun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, ya sudah. Pokoknya saudara bisa menginjili, tugas saudara menginjili, titik. Urusan pertobatan orang itu mengenal Tuhan Yesus atau tidak, itu urusan Tuhan. Jangan pernah kecewa pada saat saudara menginjili tidak berhasil. Dan jangan pernah sombong pada waktu penginjilan itu berhasil. Karena semua itu dikembalikan kepada Tuhan secara mutlak. Penjala ikan itu berjuang semaksimal mungkin, walaupun seringkali tarik jala, nggak ada kosong, lempar lagi. Kadang-kadang saya pernah menjumpai nelayan itu pulang dengan perahu kosong. Nggak ada ikan sama sekali, Pak. Ada, saudara. Bahkan sebagai penjala manusia, saudara, kadang-kadang saudara bukan tidak ada ikannya, saudara. Bahkan saudara kadang-kadang diejek. Apa saudara pernah mengalami seperti itu, saudara? Orang saudara Injil diberitakan, apa saudara pernah diejek oleh orang? Bahkan dihina, diabaikan, dibantah. Bahkan kadang-kadang mau dibunuh, mau dimacam-macam, saudara. Saudara, ini respon memang sudah sejak dulu seperti itu, saudara. Di mana Paulus dikejar-kejar ahli-ahli Taurat, mau dibunuh, bahkan dimasukkan ke tembok, dilemparkan di atas, gara-gara dibunuh oleh ahli Taurat, ya tidak terima bagaimana penginjilan dilakukan. Itu sudah ada sejak dulu. So. Dan sampai sekarang pun ada di Nigeria, kemarin dulu sudah ada berita orang Kristen dianiaya demikian hebatnya. So. Saudara, itu memang resiko seorang penjala manusia, saudara. Bukan hanya ditolak, sekedar ditolak pun nggak ada masalah, tapi bagaimana kalau diejek, dihina, diabaikan, dibantah. So, pada waktu menghadapi sesuatu penginjilan di sana, saudara beritakan Injil, itu Injil dihina-hina, diejek, jangan lanjutkan penginjilan itu, saudara. Lebih baik berhenti, saudara. Injil bukan untuk dihina-hina. Saudara. Pada waktu Injil dihina-hina sama beritakan Injil atau membantah tidak masalah. Saudara. Tapi kalau sudah menghina, saudara, saudara jangan pernah meneruskan Injil pada orang itu, saudara. Jangan membuang mutiara pada babi, saudara. Bebaskan tebu dan tinggalkan mereka. Bukan berarti saya jahat atau enggak. Karena saya tahu bahwa Injil tidak boleh diejek. Tidak boleh dihina. Dibantah boleh. Mungkin sudah ditempelin enggak masalah. Mungkin sudah dipukul enggak masalah. Tapi kalau sudah dihina, saudara, itu sesuatu yang jahat. Dan saudara tidak akan melakukan itu. Untuk meneruskan penginjilan pada mereka. Kalau sekedar diolok-olok, sekedar dibantah, sekedar didiskusi, sekedar dipukul, terus jalan. Tapi kalau sudah masalah dihina, saudara, dikatakan Alkitab, kebaskan debu dan tinggalkan orang itu, saudara. Saudara, bagaimana penginjilan itu dilakukan dengan sangat tekun, saudara. Ada seorang pelari namanya Bob Williams, saudara bisa searching sendiri, saudara. Dia seorang ikut lomba maraton, tapi dia tidak punya kaki, tapi terus berusaha semaksimal pun. Orang maraton dulu 300 kira-kira 3 kilo cuma ditempuh berapa jam? Dia ditempuh 4 hari, 2 jam macam, tapi dia menempuh terus. Ini dinamakan tekun. Ketekunan itu walaupun dia tidak punya kaki, terus berjuang maraton terus. Orang-orang lain menempuh jarak finishnya 2 kilo cuma sekedar berapa jam, tapi dia menempuh dengan 4 hari. Tidak ada masalah. Tapi dia bekerja. Dia jalan dengan satu ketekunan. Dan lagi saudara, penjala manusia itu kadang-kadang juga harus punya keberanian. Penjala ikan tuh, saudara, dikatakan Matius tadi, saudara, itu penjala ikan pada waktu Yesus menjumpai mereka tuh, mereka mancing di Danau Galilea, saudara. Saudara tahu Danau Galilea, saudara, kalau membaca di Matius 8 ayat 24, saudara. Danau Galilea itu sewaktu-waktu timbul angin ribut dan gelombang demikian tinggi. Saudara.
Itu resiko bagi seorang nelayan untuk bisa mengalami kematian di tengah-tengah walaupun itu danau, saudara. Demikian juga kita sebagai penjala-penjala manusia, mau ndak mau mesti menghadapi resiko itu dan punya keberanian, saudara. Dikatakan Paulus mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah menghasilkan buah. Saudara. Jadi menghadapi sesuatu itu bukan dengan enak-enak, saudara. Resiko, saudara. Resiko dianiaya, resiko dimusuhi. Saudara tahu kalau dalam keluarga saudara, kalau saudara jadi orang Kristen sendirian, saya ngalami, saya punya 6 orang, saya waktu itu sendirian, saya bertobat, 1 orang sendirian, melawan 5 orang. Bagaimana dengan diejek, bagaimana dengan hal-hal tidak enak terjadi di situ. Orang tua, barang semuanya bukan Kristen semua. Hanya satu-satunya saya Kristen. Di situ menghadapi begitu banyak kesulitan. Menghadapi keluarga sendiri. Tapi itu resiko. Bagaimana setelah mama saya mati, bagaimana mereka mau mengundang biksu-biksu, membuat acara-acara tidak karu-karuan, saya nggak mau, bagaimana resiko diejek, diolok-olok, sebagai anak yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, macam-macam. Tapi saya nggak peduli, saudara. Saya punya keyakinan yang kokoh. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Sehingga apapun keadaan posisi saya, walaupun pada waktu ikut Kristus semuanya kacau balau semuanya, saya nggak peduli. Terus ikut sampai akhir hayat. Saudara, itulah keadaan manusia yang resiko, saudara. Memang tidak menghadapi kita the next-nya tuh, kita diselamatkan Tuhan tuh puji Tuhan. Tapi the next-nya tuh diambil itu suatu resiko demi resiko. Sampai saudara mati. Maka orang Kristen tuh, ciri khas orang Kristen tuh kepingin mati. Saya balik-balik kepingin mati, saudara. Kepingin nggak mati-mati. Karena menghadapi itu begitu beratnya. Belum lagi menghadapi dosa. Belum menghadapi kelemahan. Menghadapi ejekan, menghadapi banyak konflik-konflik. Menghadapi pelayanan sebagai seorang pendeta kadang sulit setengah mati. Sebagai hamba Tuhan sulit sekali, gini salah, gitu salah. Macam-macam. Tapi itulah resiko kita tempuh. Jadi dikatakan bahwa menderita di dunia cuma sementara, katanya Tuhan. Nanti di situ saudara menyelesaikan dengan pertandingan dengan baik. Di situ ada the next-nya. Kehidupan setelah kematian itu yang saya nikmati. Itu manisnya kekristenan. Dan tidak ada di agama lain. Saudara. Ada jaminan. Ada satu kepastian. Bahwa Tuhan memberikan satu tempat di surga bagi saya dan saudara. Itu menjadi suatu semangat. Menjadi suatu dorongan di tengah-tengah penderitaan apapun kita lalui. Dengan tenang, dengan santai, dengan bersuka cita dan bersyukur pada Tuhan. Semuanya akan berlalu dengan cepat. Yang kedua, saudara. Orang-orang dipanggil Tuhan itu orang-orang apa sih? Model apa sih? Saudara kalau saya baca ayat 18-21, mereka dipanggil Tuhan itu pada saat mereka sedang sibuk. Coba perhatikan. Kesibukan mereka itu sibuk untuk mencari ikan, saudara. Bukan sibuk enak-enakan, saudara. Bukan tengok-tengok di rumah, santai-santai ngopi dan sebagainya, tidur-tidur, enggak. Pada waktu mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka sedang sibuk bekerja. Tapi mereka tetap mengikut Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja, mereka terus tidak membantu, tidak menolak. Saudara. Dengan alasan sibuk, macam-macam. Apakah saudara seperti model orang kalau disuruh pelayanan, aduh aku sibuk loh. Saudara siapa sih tidak pernah sibuk? Loh? Saya pun sibuk loh. Di sini saya suruh video 23 kali saya pikir waduh gila saya 23 tidak pernah terjadi seperti ini. Dan saya sibuk, bukan ngangguran loh. Tapi kalau sudah pelayanan saudara, apapun itu saudara lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh serius. Persiapan dengan serius, saudara gunakan dengan baik-baik, saudara. Sehingga apa saudara lontarkan itu keluar dari mulut saudara itu tidak bisa dibendung sampai pada orang lain di suatu kebenaran. Semua sibuk, saudara. Semua cari uang, semua cari bekerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Petrus dan semua orang sibuk menjala ikan.
pada waktu menjalan ikan, ikutlah aku. Dia langsung respon. Saudara jangan pernah saudara untuk pelayanan katakan aku sibuk. Kalau sudah urusan sibuk, saudara, tidak ada habis-habisnya. So, Tuhan itu memberikan waktu 24 jam. Masa saya sibuk terus, saudara? Bukan berarti kalau sudah pelayanan tuh siang-siang hari waktu bekerja ya juga enggak lah. Kalau sudah bekerja. Kalau saya ini sekarang sudah agak sedikit longgar pekerjaannya, enggak bekerja enggak apa-apa, bekerja iya, enggak apa-apa. Waktu longgang kita lain. Tapi kalau sudah dulu waktu muda-muda serius jam 8 jam 5 itu jam kerja ya saya enggak bisa DOD karena pekerjaan juga anugerah Tuhan dan tanggung jawab Tuhan. Tapi saya sudah bekerja. Jam 5, jam 6 kan nganggur. Masa enggak melayani Tuhan? Ataupun tengah-tengah pekerjaan pun kadang-kadang pekerjaan sepi, kalau ada pekerjaan tidak ada terjadi transaksi, ya lain Tuhan. Kalau itu memangnya waktunya untuk Tuhan, misalnya pergi ke panti asuhan atau pergi orang menyambangi siang-siang, kalau ada waktu sempatkan untuk ke sana, walaupun tengah-tengah pekerjaan. Setelah itu memang anak Tuhan mestinya bersikap seperti itu, saudara. Pada waktu tawaran pelayanan disodorkan, saudara. Jangan alasan-alasan sibuk, saudara. Semua sibuk. Tidak ada yang sibuk. Petrus sibuk apa melayani, tapi dia tetap berjalan. Dan yang kedua, saudara, mereka ditarik jadi anak Tuhan, jadi penjala manusia. Mereka tidak punya pendidikan. Tidak ada ceritanya dipanggil Tuhan Petrus tuh sekolah dulu kah, sekolah STT kah, S3, langsung dia ikut. Dia bukan orang pendidikan, tapi setelah ikut Tuhan, dia belajar. Saudara. Jangan salah, saudara. Tapi pada waktu dipanggil, dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29, saudara. Tuhan seringkali memanggil orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pandai. Orang itu kan jangan merasa saudara tidak bisa apa-apa. Dipanggil suruh ini, aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini goblok, gak ngerti apa-apa, gak pernah sekolah, gak pernah ini. So, jangan pernah punya alasan seperti itu. So. Petrus itu dipanggil jadi murid, sudah dari murid Yesus. Dia nggak sekolah. Saudara. Saya pada waktu dipanggil jadi apa tuh saya nggak sekolah. Saya tidak pernah mengecap sekolah teologi secara seperti anak saya itu kan sekolah teologi di asrama S1, S2-nya betul-betul difokuskan selama berapa tahun, 6 tahun dia. Tanpa apa-apa. Itu memang difokuskan. Tapi kalau saya tidak sekolah, tidak pernah sekolah, saya tidak pernah apa masuk dalam sekolah teologi. Apakah saya katakan, enggak, aku tidak masuk sekolah teologi, tidak melayani Tuhan. Enggak. Gak peduli sekolah, gak sekolah kalau niat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara hikmat. Kenapa saya belajar firman Tuhan? Mengapa saya bisa mengcounter diskusi, bukan saya pandai ya, bisa mengcounter, minimal saya bisa membantah. Minimal saya bisa berdiskusi dengan ajaran-ajaran sesat. Siapakah saya? Saya sekolah S2, enggak sekolah. Saya bisa mengerti doktrin Allah. Saya mengerti doktrin keselamatan, doktrin antropologi, doktrin Tritunggal. Pelajari terus, saudara. Semua doktrin-doktrin yang sulit, saya mengerti. Doktrin Roh Kudus, saya pelajari, semua pelajari. Sehingga makin mengerti. Dengan buku-buku yang kompeten, buku-buku yang dipilih dengan bagus. Belajar terus. Walaupun saudara tidak pernah sekolah, belajar dengan baik-baik. So, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Saudara. Jangan pernah merasa, kalau nggak sekolah nggak dipakai. Saya juga mengecam banyak gereja dalam khotbah-khotbahnya kalau di mimbar kalau bukan orang sekolah S2 itu tidak boleh khotbah. Itu juga ada salahnya. Karena dalam Alkitab pun juga tidak mengharuskan seorang khotbah itu harus S1, S2, S3 dulu. Tapi juga ada ekstrem kirinya. Banyak orang-orang Pantekosta ini dalam golongan Protestan tinggal ekstrem pada kesombongan. Mimbar itu harus betul-betul yang berkhotbah itu mesti S2, S3 minimal. Kalau itu tidak boleh sama sekali. Walaupun dia tahu saya bisa berkhotbah, tapi Pak Liman kan belum sekolah S1, S2, tidak boleh. Makanya saya tidak pernah khotbah di gereja Protestan, karena tidak boleh. Karena saya tidak penyandang gelar. Tapi dalam ekstrem kiri juga, ya juga saya perhatikan ya mengaco juga. Belum apa-apa, belum ngerti apa-apa, orang baru bertobat disuruh khotbah. Jika kacau semua ajarannya. Pokoknya orang untuk orang kaya, orang untuk pandai bicara, pandai omong apa, tidak pernah dididik, tidak pernah dibina untuk pelajaran-pelajaran Alkitab, hermeneutiknya bagaimana, homiletiknya bagaimana, apapun langsung berkhotbah. Itu juga kacau. Dua-dua mesti imbang. Jadi
Kita tuh betul-betul ada satu keseimbangan di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Ada aturan-aturan tuh yang betul-betul betul-betul ke kanan ke kiri. Yang satunya terlalu ekstrim untuk secara formalitas, satunya secara gampangan tuh. Sehingga dua-dua juga mereka. Mungkin saya bisa khotbah kalau melihat mungkin orang tidak sekolah tapi kok ada fasinya. Seperti Apolos pun fasi berkhotbah diberikan mimbar oleh Paulus. Mengapa tidak terjadi seperti itu? Di lain pihak kalau mereka mengundang pengkhotbah itu hati-hati. Dilihat dulu orang itu ngerti firman apa enggak. Bukan asal ngomong. Bukan dongeng di mimbar itu. Bukan bicara mengenai kesaksian pribadi secara mutlak. Tapi banyak belajar firman Tuhan juga diuraikan. Arti kebenaran firman Tuhan sehingga mereka mengerti. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang dipakai itu menjadi bodoh terus. Tidak mungkin. Ini contoh saya. Saya dulu kan tidak ngerti apa-apa sih. Mengenai Alkitab tuh podo nggak ngerti sama sekali. Baru umur kira berapa tahun setelah nikah, saya punya anak satu, baru ngerti. Tapi saya belajar sedikit, dan di situ Tuhan tahu ada niat untuk belajar. Tuhan tuh Maha Kasih, pada waktu saya niat belajar, Tuhan akan memberikan lagi. Tuhan akan terus memperlengkapi saya, diberikan lagi talenta, diberikan lagi, terus makin dalam, makin dalam. Itu karena saya hebat? Enggak. Itu karena Tuhan. Itu namanya murid. Murid itu apa sih tugas murid itu? Murid itu belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Kita ini murid Tuhan, sampai mati kita murid Tuhan. Kita tidak pernah berhenti jadi murid Tuhan. Jangan pernah anggap, setelah jadi pendeta berhenti belajar di mana. Enggak, itu orang goblok. Seorang pendeta yang serius sudah belajar terus mati-matian sampai mati. Dan Tuhan memperlengkapi. Contoh yang terakhir sobat bahasa adalah sikap terhadap panggilan Tuhan itu apa? Ayat 20-22 mereka waktu dipanggil Tuhan langsung respon dan tidak pernah menunda. Inilah kalau membaca Yohanes 4, 35, 36. Mengapa sih Yesus itu paling benci dengan penundaan? Karena biasanya penundaan itu diliputi dengan pembatalan. Sudahlah, ada orang hamba Tuhan bercerita pada saya, ini hamba Tuhan bukan saya yang alami. Ada orang mengadakan KKR malamnya, seorang namanya Pak Sapa itu, saya terima Yesus Pak, tapi besok ya, saya akan mengaku sungguh-sungguh dan saya mau dibaptis dengan serius, karena saya mau terima Yesus, tapi tunggu besok saya akan ada keputusan. Sekarang saya akan menunda. Setelah apa yang terjadi malamnya dia mati. Ini cerita hamba Tuhan. Berarti dia ada satu penundaan. Dan kalau sudah menunda, seringkali kalau sudah melayani Tuhan, kapan-kapan ya. Kapan-kapan naik. Kapan-kapan naik nganggur. Kapan-kapan naik kober. Kapan-kapan naik gini, amblas. Tidak akan melayani. Pelayanan itu bukan sekedar saya katakan. Melayani waktunya cepat, kalau bisa cepat. Saya ini disuruh waktu bingung saya, cepat harus selesai hari 5. Besok lusa harus 5. Walaupun nggak pernah seperti ini, tapi terus belajar. Ya nggak apa-apa, jangan menunda-nunda. Terus kapan-kapan nenek kober-kober tak lihat, nggak kober ya wes, nggak gitu. Satu pelayanan tanggung jawab. Saya katakan pelayanan itu bukan beban. Kalau beban itu bosen, tapi pelayanan suatu kenikmatan. Kalau sudah memandang pelayanan itu kenikmatan, itu nikmat kan enak. Maksud itu kepingin lagi. Kalau beban, aduh, siang-siang gini tidur kan enak ya. Nggak apa rekam-rekaman macam-macam, belajar lagi. Apa gunanya untuk apa sih? Itu sudah beban. Tapi kalau pelayanan merupakan satu kenikmatan, saya memberikan firman Tuhan, lakukan dengan senang hati, serius. Tidak asal-asalan untuk memberikan firman Tuhan, ada persiapan-persiapan. Itulah yang bagaimana tidak menunda. Mereka meninggalkan apa saja dalam Matius 10:37. Mereka meninggalkan pekerjaan, keluarganya, macam-macam. Memang kalau dalam Markus 5, 18, 20, saudara, mereka ada dipanggil Tuhan tidak meninggalkan pekerjaan, ya tidak apa-apa. Tapi di sini dalam konteksnya mereka meninggalkan pekerjaan, tidak ada masalah. Dua-dua Alkitab membenarkan. Markus 5, 18, 20 membenarkan orang dipanggil itu tampak meninggalkan pekerjaannya. Tapi Matius 4 tadi dia panggil Tuhan meninggalkan pekerjaannya.
terserah situasi kondisi. Saya dipanggil Tuhan tanpa melepaskan pekerjaan bagi saya. Saya tetap bekerja, walaupun saya melayani Tuhan sebagai pengkhotbah. Karena itu panggilan saya. Bukan untuk full time, saya untuk masuk ke gereja, tapi saya bekerja untuk melayani Tuhan. Dari hasil pekerjaan saya itu untuk melayani Tuhan. Saya sebagai pengkhotbah, ya pengkhotbah. Ada waktu minggu luang-luang kita khotbah, hari Senin sampai Sabtu, sampai Jumat bekerja. Karena saya yakin itu bukan panggilan saya secara full time. Nah, akhir-akhir ini saya dipanggil Tuhan sebagai gembala, ya sudah secara full time. Saya katakan memang saya tidak bekerja lagi. Tapi di waktu saya bekerja, dipanggil Tuhan pertama bekerja, saya dipanggil sebagai hamba Tuhan manapun, saya paling jadi enggak mau saya. Enggak mau. Bukan berarti waktu menolak, tapi panggilan saya bukan ke arah situ. Saya masih bekerja. Dan memang dibek dengan Alkitab. Ada meninggalkan pekerjaan, ada enggak. Maksud meninggalkan keluarga itu di sini meninggalkan orang tua, meninggalkan kakak dan adik. Dan Alkitab tidak pernah menyuruh seorang melayani Tuhan meninggalkan suami atau istrinya. Coba ingat ya kata-kata saya ini. Ini satu tafsiran bagi saya. Disuruh meninggalkan semua pekerjaan dan keluarganya, bukan berarti meninggalkan istri atau suami. Meninggalkan keluarga itu orang tua dan saudara-saudaranya bisa terjadi. Tapi kalau sudah meninggalkan suami istrinya, saya rasa tidak tepat. Sehingga saya mengecam ada banyak hamba Tuhan mengirim utus-utusan penghijir-penghijir di daerah-daerah tampak didampingi suami atau istri, saya rasa hal yang tidak pantas. Dan saya menentang di gereja saya tidak seperti itu. Begitu saya masuk sebagai majelis, saya rombak semua. Tidak bisa mengirim seseorang di satu daerah tampak didampingi suami atau istri. Sangat berbahaya sekali itu. Karena suami istri tidak boleh berpisah sebenarnya. Itu ada dalam Alkitab. Padahal kamu jadi sepasang. Jadi kalau kamu tidak meninggalkan bukan dengan hal-hal tertentu, dengan waktu tertentu itu mungkin boleh. Dengan izin Tuhan. Tapi kalau sudah berpisah dengan waktu yang tidak terbatas, itu sesuatu yang tidak pantas sebagai suami istri. Dan seorang hamba Tuhan mengutus istrinya atau suaminya aja laki atau perempuan untuk menginjil itu sesuatu tidak pantas. Dua-dua boleh itu di sana. Setelah itu artinya dalam maksud daripada itu meninggalkan keluarga itu bukan berarti meninggalkan seluruhnya. Hanya meninggalkan saudara-saudara dan orang tua. Tidak boleh meninggalkan istri atau anaknya. Saudara, kesimpulan khotbah saya, saudara. Di dalam the next-nya bagaimana saudara katakan sebagai penjala manusia, saudara. Jadilah anak Tuhan setelah diselamatkan menjadi penjala-penjala manusia. Penjala manusia itu tekun, berani, dan betul-betul konsekuensi. Yang kedua, saudara, jangan menunda panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nanti aja Pak, kalau sudah tua-tua, sudah beres pekerjaan semua, anak-anak sudah gede, saya sendirian, ya mungkin itulah saya waktunya melayani Tuhan. Kapan melayani Tuhan sisa-sisanya? Tuhan diberikan sisa-sisanya kurang ajar, luar biasa. Kenapa sudah memberikan Tuhan itu waktu yang pada waktu peak-nya, pada waktu puncaknya, hebatnya sudah tidak memberikan. Kenapa sudah memberikan Tuhan sisa-sisanya? Nantilah nganggur-nganggur lah, kalau ada koper minggu, ya tidak ada koper, tidak ngelencer, baru lah sewaktu-waktu sudah bosan ngelencer ke gereja. Setelah itu kata-kata yang sangat menyakitkan Tuhan, menunda. Melayani Tuhan bukan penundaan, melayani Tuhan itu suatu pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Sehingga saudara lakukan dengan serius. Jangan memakai alasan sibuk. Itu alasan klasik yang banyak dijumpai. Dijadikan majelis, dijadikan pengurus. Seperti ini dijadikan orang kamu, kalian ini bekerja. Cuma dia bekerja sambil melayani Tuhan. Suatu kenikmatan kau melayani Tuhan. Nggak ganggu lah. Bahkan diberkati Tuhan pekerjaannya kalau melayani Tuhan. Saya yakin itu bonusnya Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Baru semua akan digenapi. Jangan digenapi dulu baru cari kerajaan Allah. Itu kurang ajar. Nanti kalau saya kaya, nanti saya kalau punya mobil saya melayani Tuhan. Belah. Nggak bisa cara gitu, saudara. Jangan dibalak-balik. Saudara. Ada banyak seperti itu. Kalau nanti saya kaya, nanti anak saya kalau
hebat, baru saya ngomongin Tuhan. Sudahlah, nanti kalau punya mobil banyak, sudah punya sepeda layani. Nggak usah banyak omong. Nggak boleh nunda-nunda, saudara. Sudah biarlah firman Tuhan menjadi satu teguran-teguran bagi saudara saya. Khotbah-khotbah sih sangat nggak enak untuk menegur, tapi itu semua untuk kebaikan saudara saya. Walaupun orang banyak benci sama saya, tidak peduli dengan khotbah saya yang selalu memberikan aran-aran secara serius, saudara. Biarlah khotbah ini menjadikan suatu wawasan bagi saudara menjadi penjalan manusia. Tidak menunda, tidak ada alasan, apapun tetap lanjut dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kalau bisa menyelesaikan satu rekaman lagi. The next apa yang kita lakukan saya selamatkan itu menjadi penjala manusia. Dan Bapak sudah menerangkan arti penjala manusia dengan dianalogikan sebagai penjala ikan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami sampaikan menjadi suatu kebenaran, menjadi suatu pikiran untuk dilakukan dengan baik-baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.